Apa sih Pacific Paint itu? 80 tahun itu bukan masa yang singkat. Jadi ini adalah proven dari sepanjang sejarah bahwa Pacific Paint itu eksis. Itu adalah membuktikan bahwa pilihan masyarakat itu terhadap Pacific Paint itu tetap, Pak. Jadi artinya Pacific Paint itu dalam segi kualitas dan pelayanan tetap unggul. Pak Dhani, terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan Sinergi ya. Oke, Pak Dhani sebagai GM, Pak Suryanto sebagai Director dari Pacific Paint, dan Ibu Yesi sebagai Finance yang keluarin duit ya. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Suryanto ya. Pacific Paint ini sudah berdiri berapa lama ya? Pacific Paint ini berdiri dari tahun 43, Pak, sebelum Indonesia merdeka. Wah, 1943 ya, luar biasa. Bulan Maret ini sebenarnya usianya sudah 80 tahun. 80 tahun, oke. Cat Pacific Paint itu yang terkenal produk apa ya zaman dulu ya? Sebenarnya yang paling utama itu cat dekoratif, Pak. Ya. Ada Metrolite dan juga Glotex. Ya. Tapi di luar cat dekoratif itu kami juga punya cat otomotif. Yang kebetulan juga lisensi dari BASF Jerman. Dan juga ada cat industri. Waktu saya masih kecil tuh saya sering ngecat tuh top banget tuh, namanya apa ya, Pak? Bapak mungkin kalau zaman itu pasti Glotex ya, Pak? Glotex ya? Waduh, saya tuh teringat sekali tuh masih kecil nyari apa buat sepeda, Pak. Oh iya, kalau buat sepeda itu pasti Glotex. Top ya. Pagar, cat, terus juga itu kalau kita sebut itu kalau di bawah atap itu kan ada lisplang. Nah, lisplang juga itu Glotex biasanya. Glotex ya. Dan juga memang kalau kita ngomongin Glotex juga sangat bagus sekali buat di kapal-kapal. Di kapal-kapal. Di Indonesia kan kapal masih menggunakan kayu. Ya, masih kebanyakan kayu. Makanya kita cat kayu dan besi ya. Makanya juga kita punya ada Glotex anti fouling, punya kandungan khusus udah nggak nempel di kapal. Kalau itu di kapal itu semakin banyak nempel binatang-binatang itu tambah berat kan, tambah susah gerak. Jadi memang ada cat khususnya itu. Pak Suryanto, saya mau tanya Pak, rencana ke depan dari Pacific Paint apa sih? Apa yang Bapak sedang program untuk ke depannya, Pak? Jadi kalau namanya perubahan, Pak, atau istilah kerennya sekarang disrupsi, sebenarnya itu kan adalah perubahan. Ya. Nah, perubahan ini tentu harus disikapi dari berbagai faktor. Ya. Bukan hanya kita melihat dari pasarnya, tapi kita juga harus melihat internally kita. Siap nggak kita ini ikut berubah untuk mengantisipasi perubahan yang ada di pasar? Jadi perubahan yang ada di dalam ini lebih utama, Pak, kalau menurut saya. Yaitu adalah perubahan tentang sumber dayanya, tentang teknologinya, tentang juga infrastrukturnya. Tentu ini nanti akan berkelanjutan ya. Karena setiap perubahan dari kita tentu akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di jalur kita. Bu Yesi, kira-kira bagaimana nih Bu rencana kedepannya nih, perbaikan infrastruktur kan perlu dana besar nih. Nah Ibu sebagai Finance Director, planningnya apa nih dalam soal keuangan nih? Ya sudah siap sih ya, karena kita sistemnya budgeting tiap tahun kan. Ya. Jadi kita udah alokasi dari internal juga dari sumber yang lain juga ada sih. Udah siap semua ya, sudah di plotting ya budgetingnya ya? Oh iya, udah ada. Oke, Pak Dhani sebagai GM nih. Ditanya nih sama Bu Yesi nih, dan omset. Lu minta perbaikan semua, distribusi, perlu SDM, lu jualan gimana Dan? Ditanya sama Bu Yesi, gimana caranya Pak? Udah kayak ini ya, meeting omset aja ini ya. Tapi memang sebenarnya kan ya seperti tadi Pak Sur cerita ya, bahwa kita emang harus ada perubahan. Kalau kita menggunakan hanya itu aja, ya pastinya juga omsetnya itu aja. Yang harus terjadi adalah perubahan. Perubahannya di mana aja? Pertama ya pasti kita lihat sumbernya dulu. Sumber perubahan itu dari konsumen. Konsumen berubah, yang tadinya konsumen hanya percaya tukang, yang penting ada cat aja. Sekarang itu konsumen punya inspirasi, mau catnya warnanya ini.
mau catnya brandnya yang ini ya, tahan lama, yang bisa di luar tahan kena cuaca tahan 5 tahun misalnya. Terus juga kalau di dalam bisa dibersihin atau segala macam. Jadi kebutuhan konsumen itu semakin banyak, ya kan? Tapi kalau kita tidak bisa fulfill atau memenuhi kebutuhan konsumen, udah pasti nanti konsumen akan beralih ke brand lain. Yang harus dilakukan adalah kita akan lihat lagi nih. Sebenarnya kita udah melakukan banyak riset tentang konsumen. Konsumen butuhnya apa? Jadi kita menyesuaikan ini. Jadi produk-produk yang ada, terus produk-produk barunya kita ke depannya itu akan sebenarnya source-nya, sumbernya, idenya adalah dari konsumen. Bagaimana kita bisa menciptakan solusi-solusi yang terbaik untuk konsumen. Konsumen butuh apa? Kita memberikan solusi. Kita bukan jual produk lagi, tapi kita jual solusi ke depannya. Itu juga sejalan ya sama value kita ya. Nomor satunya become customer centric. Produk yang terupdate yang sedang atau akan itu seperti apa ya Pak? Saya cuma bisa bilang masih coming soon gitu ya. Tapi tahun ini kita akan ada perubahan dan ada produk yang affordable tapi bisa menciptakan efek yang kesannya premium, luxury, mewah gitu. Wah, luar biasa ya. Kita tunggu lahirnya produk baru ya. Betul. Pak Suryanto sebagai penutup ada pesan-pesan untuk para developer atau siapapun lah. Pesannya sebenarnya singkat ya. Kalau orang bilang apa sih Pacific Paint itu? 80 tahun itu bukan masa yang singkat. Jadi ini adalah proven dari sepanjang sejarah bahwa Pacific Paint itu eksis. Itu adalah membuktikan bahwa pilihan masyarakat itu terhadap Pacific Paint itu tetap, Pak. Jadi artinya Pacific Paint itu dalam segi kualitas dan pelayanan tetap unggul. Terima kasih untuk waktunya Bu Yesi, Pak Suryanto, Pak Dhani. Sampai ketemu ya.